Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz, segmen yang akan menghadirkan informasi seputar pasar modal dan juga rekomendasi serta proyeksi untuk perdagangan di waktu yang akan datang. Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Mas Raditya Krisna Pradana, selaku Equity Research PT Kanaka Hita Solvera. Mas Radit, selamat pagi. Halo Mbak Prisa, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Radit. Indeks harga saham gabungan kan kemarin kedatangan 6 saham ataupun emiten baru gitu ya, termasuk diantaranya Blibli, Omet, dan lain-lain. Tapi IHSG kok turun, turunnya cukup dalam lagi 0,7%. Bagaimana tanggapan Anda? Betul sekali Mbak Prisa, sebetulnya pergerakan IHSG saat ini masih dalam proyeksi kami sebelumnya. Peningkatan atau rebound yang terjadi dari level 6.700 kemarin hingga level 7.100-an itu merupakan korektif wave-nya saat ini. Sehingga di posisi sekarang kami melihat resisten penting 7108 dan 7150. Dan memang benar dari pergerakan IHSG sejak tanggal 25 Oktober hingga kemarin, IHSG belum mampu breakout level 7108 Mbak. Selama level ini belum bisa terbreakout dengan valid atau bersama dengan volume yang besar seperti itu, kami proyeksikan IHSG masih berada dalam corrective wave-nya dan perlu digarisbawahi apabila breakdown ke level support pentingnya secara psikologis di 7.000, IHSG kami proyeksikan bisa kembali ke level 6.700. Pintu keluar kedua berada pada sisi kanan Anda. Selesai, IHSG akan kembali membuat new high ke level psikologis 7.500. Proyeksi kami di akhir tahun ini atau bisa jadi di awal tahun depan. Seperti itu Mbak Prisa. Jadi memang meskipun saat ini ada banyak yang akan IPO, hari ini ada 2 lagi gitu ya. Berarti dari hari kemarin itu sudah ada 6, 7, 8 ya hari ini. Tapi memang IHSG Anda lihat masih dalam pola corrective wave-nya, pola koreksinya gitu ya. Kalau tidak mampu break di 7.108 ya nggak akan bisa ke 7.150 yang menjadi target selanjutnya ya. Ataupun level-level mendekati rekornya lagi di 7.300-an. Nah, kalau itu terjadi dan justru melakukan pembalikan arah, support kuat ada di 6.700-an ya. Support terdekat di 7.050 dan 7.000. 7.050 dan 7.000, tapi yang kuatnya itu adalah atau yang paling parah gitu ya, Iya. 6.700. Iya, betul. Oke, masih ada peluang ke sana ya. Baik, tapi yang beranomali adalah kinerja dari saham-saham media, SCMA, kemudian juga MNCN, termasuk ada Behit gitu ya. Terpantau mengalami penguatan rata-rata 3%. MNCN kemarin tanggal 8 naik 3,13%. Kemudian kalau kita cross check untuk SCMA, ini mengalami penguatan juga 3%, 3,31%. Kemudian untuk Behit gitu ya, MNC Asia Holding ini mengalami penguatan juga 3,33%. Apa yang Anda lihat dari reboundnya saham-saham media dan di tengah masih adanya sentimen terkait penghentian siaran TV analog? Baik Mbak Prisa, sebetulnya saham-saham media kami lihat katalis positifnya berasal dari transisi ke TV digital. Karena memang nanti di satu titik gitu ya Mbak, semua akan beralih atau melakukan transisi ke TV digital. Jadi kami melihat ini merupakan euforia seperti itu untuk emiten-emiten media, namun kami garis bawahi katalis positifnya sebetulnya dalam long term. Karena untuk short term kami melihat untuk TV digital penyebarannya atau pemasangannya kami analisis kemarin belum bisa dilakukan di seluruh wilayah terutama pedesaan. Namun untuk long term-nya emiten-emiten media pastinya akan terdampak positif karena mau tidak mau nanti semua akan beralih ke TV digital dan emiten-emiten media kami amati juga sekarang sudah melakukan ekspansi bisnis seperti adanya platform berbayar seperti itu Mbak. Ambil contoh saja untuk SCMA ada video.com, sementara dari MNCN itu ada RCTI Plus, di mana platform berbayarnya ketika kita berlangganan atau subscribe dengan periode yang sudah ditentukan dan biaya ditentukan bisa mendapatkan fasilitas, bisa
olahraga atau tayangan-tayangan yang memang harus dibeli secara premium. Seperti itu Mbak Prisa. Oke, kita ke MNCN terlebih dahulu ya. Secara teknikal, seberapa menarik memanfaatkan peluang rebound ini? Karena MNCN kalau kita cermati dari pekan lalu tuh stagnan. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 stagnan, kemudian tanggal 7 sempat turun 1,8% dan rebound lagi pada tanggal 8. Itu bagaimana Anda melihat peluang yang bisa dimanfaatkan di tengah reboundnya ini ke posisi 825? MNCN berdasarkan penutupan kemarin cukup menarik Mbak, dengan peningkatan 3,13%, namun sedang berada di posisi resistennya persis di 825. Apabila 825 berhasil breakout dan retest, target terdekat selanjutnya di level 870 untuk MNCN. Oke, jadi pembukaan pada pagi hari ini apa yang bisa dilakukan? Apakah kita langsung masuk saja? Khawatirnya tuh naik gitu dari 825 karena kan udah pas closing banget nih 825. Gimana strateginya? Betul Mbak, kalau untuk perdagangan hari ini atau untuk short term seminggu ke depan kami proyeksikan lebih buy on breakout di 825. Kalau 825 terbreakout, kami proyeksikan bisa mengejar ke resisten selanjutnya di 870. 870 ya target berikutnya. Support di posisi berapa? Support terkuat di 805 hingga 800. 805 hingga 800. 800. Oke, 805 hingga 800 adalah support kuat. Ini ke jangka pendek saja, short term atau bisa medium? Bisa medium juga, Mbak. Kalau Oke. medium target peningkatannya ke 920. Baik, medium 920. Di compare dengan SCMA, seberapa menarik SCMA? SCMA. Ini SCMA juga kemarin mengalami penguatan ya. Kalau dilihat dari polanya memang SCMA sudah naik dari tanggal 4, tanggal 7 sampai tanggal 8 kemarin. Dan sempat mengalami pelemahan di tanggal 2 dan tanggal 3 November. SCMA sendiri secara teknikal juga menarik Mbak. Pergerakan kemarin breakout resisten trendline-nya di 248 karena closing di 250 dan highest-nya sempat ke 256 disertai volume yang sangat besar sehingga kami bisa katakan breakout kemarin valid. Dan untuk jangka menengahnya mungkin SCMA bisa ke level 276 hingga 280. Selain itu secara 76 sampai 280 ya. 276 hingga 280, iya betul Mbak. Berarti bisa langsung buy ya kalau misalnya opening dan masih melanjutkan penguatan karena sudah break dari level konfirmasi akan ada penguatan lanjutan. Betul Mbak, dan ada katalis World Cup yang tinggal menghitung hari karena SMA sendiri memegang hak siar untuk menyiaran Piala Dunia Qatar 2022 di Indonesia Mbak Prisa. Ini jangka pendek saja memanfaatkan World Cup ini atau gimana? Untuk medium targetnya bisa ke level 306. 306 ya untuk medium. Jadi kalau sahabat investor bertanya-tanya gitu ya, saham apa yang layak dibeli dengan kondisi IHSG saat ini yang masih dalam menurut Mas Radit tadi masih dalam wave turun gitu ya, ya saham media adalah salah satunya termasuk MNCN dan juga SCMK karena sudah break jadi bisa dilakukan pembelian dengan target-target dan support yang harus dicermati tadi ya. Betul Mbak Prisa. Bagaimana peluang dari IHSG pagi hari ini kira-kira di tengah akan ada IPO lagi 2 emiten baru yaitu KDTN dan juga ada PDPP. Mas Krisna singkat saja. IHSG sama Mbak seperti pernyataan kami di awal dengan terbentuknya atau terkoreksinya secara signifikan kemarin 0,74%. IHSG kami proyeksikan masih bermain-main di rentang 7.000 hingga 7.108 dan kita masih menunggu konfirmasi level mana yang akan di break oleh IHSG. Kalau 7.000 terbreakdown berarti skenario utama kami masih on track dan perlu waspada penurunan IHSG worst case bisa ke 6.700 kembali. Namun kalau berhasil breakout 7.108 dengan volume yang besar
yang proyeksikan IHSG akan kembali melanjutkan uptrend-nya seperti itu, Mbak. Oke, sektor mana yang menjadi perhatian Anda saat ini, Mas Radit, selain yang saya sampaikan tadi dari media? Secara sektor kami melihat 3 sektor ini cukup menarik di kuartal 4 tahun ini. Yang pertama ada CPO, kemudian kembali perbankan, namun lebih ke bank digital dan konstruksi. Oke, jadi ada CPO ya, perkebunan ya, Ya, betul, Mbak. kemudian perbankan dan Konstruksi. konstruksi. Oke.